Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya Mamang Jangkrik ya. Ini untuk teman-teman nih, kemarin ada yang nanya, Mang gimana sih caranya penetasan telur jangkrik yang bagus biar Subscribe Mamang Jangkrik. Jangkrik bos. Mang gimana sih caranya penetasan telur jangkrik yang bagus biar 100% netas? Nah, tar dulu teman-teman ya. Mamang agak keberatan nih. Maksudnya keberatan tuh kalau teman-teman nanyain 100% menetas. Yang namanya 100% itu otomatis semua ya. Dari segini banyaknya ini netas semua yang namanya 100% ya. Itu Mamang nggak tahu gitu teman-teman ya, makanya Mamang nggak pernah bikin judul konten Mamang cara penetasan dijamin 100% menetas, nggak pernah ya teman-teman, nggak pernah. Soalnya kenapa, Mamang pun nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa kalau teman-teman nanyanya 100% menetas gitu ya. Jadi yang namanya 100% menetas tuh ini segini banyaknya harus netas semua kan ya, masuk logika ya, cara pikirnya ya, harus netes semua. Nah minimal kalau Mamang 70% aja udah bagus menurut Mamang. Cuman Mamang yang lagi nyari itu gimana caranya pas jangkrik udah ada yang menetas, nggak pada yang ada yang meninggoy ketindihan ini ya. Nah itu untuk penetasan mungkin nanti Mamang cari-cari lagi ya, karena kan kemarin-kemarin Mamang bahasnya untuk pakan ya, untuk air minum, untuk jangkriknya ya. Nah nanti insya Allah Mamang cari gimana caranya si telur jangkrik itu penetasannya bagus ya. Nah untuk teman-teman juga yang masih bingung ya, Mang gimana sih kok yang namanya mentil itu, yang namanya ngeristal itu kayak gimana? Nah ini kebetulan ya, kebetulan telurnya ada ya. Yang namanya mentil itu nanti pas penetasan. Kenapa bisa mentil? Yang pertama itu kekeringan, kepanasan. Satu. Yang kedua dari telur muda. Jadi jangkrik itu kan fase nelornya itu ada telur pertama, ada telur kedua, telur ketiga, sampai yang bagus itu sampai 8 kali nelor gitu teman-teman ya. Jadi hitungannya per 3 hari. 3 hari misalkan ini nelor, telur pertama, 3 hari kemudian telur kedua, jadi gitu fasenya teman-teman. Nah biasanya telur pertama itu kurang bagus, soalnya kan jangkriknya masih pada belajar gitulah menurut Mamang gitu ya. Mungkin ada versi yang lain nggak kayak gitu, balik lagi semua orang bebas berpendapat gitu teman-teman ya. Ini telur datang pasti bagus. Gimana caranya? Ini Mamang nggak ngejamin bisa netas semua ya, cuman Mamang yang Mamang lakuin ya. Kalau misalkan telur online baru datang, kita buka, kita giniin teman-teman ya, itu pasti ada yang ngegumpal karena kan kering gitu di jalan ya. Ada yang 5 hari, ada yang 4 hari gitu baru datang ya. Giniin dulu, ratain ini, buka gini, udah diemin aja sampai kurang lebih 15 menit lah atau 10 menit, kita angin-anginkan ya sambil pisah-pisahin, takutnya ada yang ngegumpal. Nah baru yang namanya Mang katanya harus disemprot apa jangan. Nah sebenarnya gini teman-teman ya, untuk penetasan telur jangkrik itu ya dibutuhkan kelembaban. Terlalu panas jangan, terlalu basah jangan. Kalau panas bisa mentil atau ngeristal, kalau basah dingin bisa busuk pada hitam si telurnya ya. Jadi sebenarnya yang namanya kelembabannya itu suhu ruangan ya,
kurang lebih 28 derajat sampai 30 derajat suhu ruangan ya teman-teman. Nah makanya bagusnya nanti next ini kita bahas ini dulu ya. Jadi datang nih, kita buka, kita ratain gini, cek, angin-anginkan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tungguin ya teman-teman, takutnya ada semut ya. Kita pegang kayak gini, kerasa kok, tahu kok pasti yang namanya lembab sama yang kering. Kalau kering itu kayak ibaratnya contohnya nasi yang udah misalkan 1 hari, kayak gimana itu kering kan. Tapi kalau misalkan baru beberapa jam, nasi itu masih lembek atau lembab gitu. Nah seperti itu teman-teman ya. Kalau dirasa si telurnya kering, bisa teman-teman semprot. Cuman semprotnya jangan kebanyakan ya, semprot spray aja. Nah gini, jangan telur itu soalnya udah lembab teman-teman. Nah gitu aja. Nah gitu, jadi teman-teman pokoknya jangan terlalu basah aja, nanti takutnya busuk. Aduk rata ya, pelan-pelan aduk sampai merata, sampai semuanya lembab gitu ya. Baru diemin lagi kurang lebih 5 menit. Udah diemin aja gitu ya. Nah, kalau udah beres, nah baru teman-teman mau pakai medianya kayak gimana penetasannya. Entah itu mau pakai kain atau pakai kantong tas yang bawahnya ya. Kan ada tas, ini si mama nggak dibawa nih. Kan ada tas yang itu ya, apa yang bekas, kalau beli online pasti ada tasnya ya. Mau di situ langsung bisa, mau pakai koran bisa, mau pakai kain bisa teman-teman. Itu tergantung teman-teman ya. Kalau mamang biasanya pakai kain kalau saat cuaca lagi panas. Kalau cuacanya lagi misalkan musim hujan ya, atau dingin lah, nggak terlalu panas, pakai koran teman-teman ya. Biasanya kayak gitu mamang. Jadi mamang nggak bisa nentuin yang bagus itu yang kayak gimana. Soalnya mamang juga kan tiap panen beda-beda hasilnya teman-teman gitu. Jadi takutnya mamang salah ngasih saran. Cuman yang mamang bisa itu saraninnya kayak gitu. Kalau misalkan musim hujan biasanya mamang pakai koran. Kalau misalkan musim panas biasanya pakai kain atau kantong kain yang bekas belinya itu loh ya. Nah habis itu, nah untuk ini ya, nah si mamang kan kayak gitu ya tuh. Ini pas dibungkus jangan terlalu padat teman-teman. Makanya kenapa ini berapa mang? 2,5 ons. Nah 2,5 ons itu satu. Ini kenapa korannya gede banget, padahal telurnya cuma 2,5 ons ya. Karena kalau misalkan kita pasin, kita misalkan ini kan bisa disobek nih dibagi 4 jadi ukuran A4 ya. Kalau misalkan pakai ukuran A4 jadi ini terlalu padat nih temen-temen nih. Ini kan longgar tuh kan, tuh ini di bawah ini aja ya telur, jadi di atasnya kosong, masih ada banyak ruang lah. Nah ini untuk memudahkan kalau misalkan jangkrik udah pada menetas. Kalau udah pada menetas jadi masih banyak ruang lah di dalam kertas ini, jadi dia masih bisa nempel ke atas. Nah jadi nggak bahaya kalau misalkan kita telat buka, telat mindahin gitu. Jadi kalau misalkan nih besok menetas, kalau misalkan baru menetas sehari itu kan masih sedikit. Nah 2 hari kemudian pasti itu lebih banyak yang netasnya. Nah kalau misalkan kita telat, misalkan harusnya besok kita cek tapi kita nggak bisa atau lupa gitu, jadi diceknya 2 hari kemudian, itu kan pasti lebih banyak yang netasnya teman-teman ya. Kayak kemarin mamang itu kan mamang telat sehari jadi lebih banyak gitu. Nah itu kalau misalkan ininya sepas
isi telur ya, ini kan telur segini, ini ke atas kosong. Kalau sepas kayak gini, nanti yang netas, jangkrik yang udah menetas itu nggak bisa keluar, pasti tumpuk-tumpuk sama telur. Nah itu yang menyebabkan banyak yang meninggoy pas dibungkus kayak gini. Nah paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Jadi menurut Mamang itu seperti itu teman-teman. Balik lagi, ini versinya Mamang Jangkrik ya. Nah jadi gitu teman-teman ya. Kalau misalkan mau pakai kain pun sama teman-teman, pokoknya kasih ruang aja ya untuk nanti kalau misalkan udah ada yang menetas gitu. Nah bagusnya ditaruh di mana Mang kalau misalkan udah kayak gini? Bagusnya ditaruh di kamar mandi teman-teman ya. Kenapa di kamar mandi? Kamar mandi kan lembab ya, suhunya pasti di bawah 30 derajat. Kalau kamar mandi tuh intinya lembab lah ya, soalnya kan yang namanya jangkrik itu kan harus lembab ya, apalagi penetasan telurnya, jadi harus lembab. Bagusnya ditaruh di kamar mandi teman-teman. Itu terserah teman-teman mau gimana caranya untuk nyimpennya. Yang penting jangan awas kena air, awas kena semut, itu aja ya. Mau entah itu misalkan digantung, dikasih ini nih, kasih wadah kayak gini nih, wadah kayak gini misalkan taruh si telurnya taruh di sini, kemudian tutup pakai kain tutup. Jangan pakai plastik ya teman-teman, pakai kain. Kalau pakai plastik nanti nggak ada udara gitu, pasti ininya ngembun, nanti takutnya si telurnya basah gitu kan, nanti yang ada busuk. Pakai kain tutup, misalkan ini bikin tali, gantungin aja. Pokoknya sekreatif teman-teman aja ya, mau gimana. Pokoknya yang bagus itu di kamar mandi. Kalau misalkan nggak bisa juga di kamar mandi, nggak masalah teman-teman. Mau itu di kamar kita atau di dalam rumah itu nggak masalah ya. Yang penting jangan kalau misalkan yang boxnya yang di luar, jangan di dalam box ya. Takutnya kena semut aja, itu aja teman-teman. Takutnya kalau di box kan pasti ada 1-2 semut yang kecil-kecil itu ya, semut gula itu ya. Takutnya kayak gitu. Walaupun ditutup pakai plastik itu udaranya lebih panas sebenarnya ya. Kurang baik ya teman-teman. Kayak kemarin Mamang nyoba di dalam box ya, langsung ditaruh. Nah itu setelah Mamang nyobain itu kurang baik teman-teman. Yang baik itu dipisahin. Maksudnya dipisahin tuh jangan di box itu, dipisahin, mau di kamar mandi atau di mana gitu. Nanti pas udah ada yang mentas baru dipindahin ke box. Jadi seperti itu teman-teman ya. Yang baik itu, yang bagus itu menurut Mamang ya. Cuman Mamang nggak bisa ngejamin hasilnya bakalan bagus. Soalnya tergantung kita masing-masing. Beda tangan, beda cerita gitu, beda hasil teman-teman. Oke, Mamang bisa sekarang ngomong kayak gini, teori kayak gini ya, tapi pas teman-teman praktek pasti beda hasilnya gitu. Nanti nyalahin lagi ke Mamang, wah Mamang gimana sih, bohong itu. Nah jadi takutnya kayak gitu teman-teman. Jadi pokoknya Mamang cuman ngasih saran itu yang bagusnya tempatnya di kamar mandi. Terus kalau cuacanya kayak gini atau hujan pakai koran, kalau lagi panas pakai kain. Terus dikasih ruangan, jangan terlalu ngepas sama telur. Nah cuman Mamang paling bisa ngasih tahu yang seperti itu teman-teman ya. Soal hasil itu balik lagi ke kita ya. Nah kalau udah kayak gini, jangan teman-teman sering dibuka. Misalkan nih udah dibungkus nih, sekarang kan hitungannya sehari ya, besok tuh sehari ya.
nanti 3 hari, pokoknya dari sekarang misalkan ditaruh di ember atau di mana gitu ya, nanti kita cek 3 hari ke depan, jangan besok dibuka lagi, pokoknya diemin aja 3 hari. Nanti kita lihat 3 hari, kalau misalkan 3 hari belum ada yang menetas, sambil kita cek, takutnya ada yang ngegumpal atau takutnya basah, soalnya kan kalau misalkan ditaruh di ember itu pasti ngembun ya teman-teman. Kalau misalkan ditaruhnya di kamar mandi, insya Allah nggak akan ngembun gitu, soalnya kan lembab, beda udaranya gitu, beda apa, beda ininya lah. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, jangan sering dibuka, pokoknya dari kita bungkus ini disimpan, tunggu sampai 3 hari, sabar, tunggu sampai 3 hari baru kita lihat. Kalau misalkan udah ada yang menetas 1-2 bisa kehitung, dikit lah, masih dikit, bungkus lagi aja, nggak masalah, nggak apa-apa, bungkus, besoknya langsung kita cek, pasti itu udah banyak yang menetas, baru kita pindahin ke box. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan yang netasnya cuman ada 1-2 atau 10 misalkan, nah itu jangan langsung dipindahin, udah diemin aja 1 hari gitu. Nah ini juga memang ini telurnya muda ya teman-teman, warnanya kayak gini. Nah ini tuh kan teman-teman, jadi nggak menutup kemungkinan telur datang itu bagus semua. Yang namanya di jalan kena panas 5 hari dipaketin pasti ada yang kristal. Nah ini nih, mana ya, kelihatan nggak? Nah ini nih teman-teman nih. Nah ini tuh yang namanya kristal atau mentil. Ini nggak, kalau kita pijit, nah ini kan yang ini ada isinya ya, dalamnya ada isinya, tapi yang ini ntar kok blur kayak ini nggak ada. Ntar mamang pisahin. Mana tadi yang mentil tuh? Nah ini nih. Nah ini teman-teman. Nah ini mentil atau kristal. Nah yang ini isi. Ini kita pijit keras, nah bakalan ada isinya. Tapi kalau ini pasti ada tuh. Tuh kan, oh ada isinya gitu ya. Jadi nggak nutup kemungkinan, pasti ada aja pas datang tuh telur yang kristal tuh, soalnya kan kena panas juga temen-temen. Tuh kan banyak kan, ini belum proses penetasan aja ini udah banyak yang kristal tuh. Nah ini nih tuh, pokoknya warnanya juga beda temen-temen, warnanya beda, itu nggak bakalan menetas. Mau kita ramin sampai sebulan pun nggak bakalan menetas itu yang kayak gitu. Nah, jadi itu teman-teman, jadi gimana mau 100% menetas ya, kalau telurnya aja tuh ada yang kristal. Nah ini warnanya yang kayak kuning kayak gini tuh, ini kristal teman-teman. Oh ini tuh mentil. Mana tadi? Jadi nggak akan mentas. Mungkin untuk penetasan atau penjelasannya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami penjelasan mamang ya. Kalau misalkan kurang paham bisa komen aja di bawah atau tanya langsung bisa ya teman-teman. Ini buat teman-teman yang baru mulai, yang baru mau nyoba, masih bingung harus gimana urutannya. Sebenarnya tinggal teman-teman lihat aja di playlist channelnya Mamang Jangkrik itu, dari season, misalkan season sekarang kan season 5 ya, itu dari mulai penetasan sampai panen selalu ada urutannya gitu, jadi nggak lompat-lompat gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan masih bingung bisa teman-teman tanyain langsung ya. Nah jadi gitu.
Ini berapa sih Mang semuanya? 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo teman-teman ya. Ini untuk box yang di depan ya. Untuk 2 box nih. Biasanya si Mamang nih kasih 1 boxnya 5 on. Cuman ini dibagi 2 on setengah penetasannya. Kayak Mamang kemarin yang ini. Kalau ini kan 1 boxnya Mamang 4 on, jadi dibagi 2 jadi 2 on ya. Ini juga kalau misalkan nanti hasilnya kurang bagus, Mamang naikin lagi pasti jadi 5 on gitu, nyoba lagi. Oke, sekali lagi mungkin sampai di sini video untuk mengenal cara penetasan ya. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang baru mau mulai bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Pokoknya jangan terlalu terpaku atau memang harus kayak gini kayak gitu, diikutin tanpa teman-teman tahu hasil atau tahu kegunaan atau manfaatnya ya. Jadi sebelum nyoba tuh teman-teman harus tahu penyebabnya apa, hasilnya kayak gimana ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video untuk penetasan telur jangkrik ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung. Kalau misalkan sekiranya informasi ini bermanfaat, silahkan diikuti. Mudah-mudahan sukses juga, berhasil juga. Kalau misalkan sekiranya nggak penting atau nggak bermanfaat, di skip aja ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, yang udah selalu ngikutin, yang udah selalu ngikutin channelnya Mamang Jangkrik dari season pertama sampai sekarang. Mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, ditambah rezekinya. Mamang nggak bisa balas apa-apa, cuman bisa ngedoain teman-teman semua ya. Sekali lagi terima kasih. Salam sedulur jangkrik, salam jangkrik, salam krik 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 krik.